Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah taala untuk sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa murajaah ilmu agama. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yaitu tentang makna al-asma al-husna, nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan baginya. Baik, kalau tidak salah kita sekarang sudah sampai di Al-Alim, atau Al-Fattah kali ya. Baik, silakan dibuka kitabnya atau saya bukakan ya. Nah, ini sudah, ini sekarang Al-Alim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-alim huwa al-alimu bis-sarairi wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul makhluqat wa la yajuzu an yusamma Allaha arifa au ayyusammallahu arifa. Qala ta'ala wallahu alimun hakim. Al-alim, ya, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-alim. Maknanya huwal alimu, ya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui bis-sarair, ya, mengetahui tentang hal-hal yang rahasia, wal khafiyat, dan juga hal-hal yang samar, allati la yudrikuha ilmul makhluqat, yang tidak bisa diketahui oleh ilmu makhluk. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ayyusammallahu arifa, ya, dan tidak boleh menamai Allah Ta'ala dengan arif, dan menyebut nama Allah, menyebut Allah Ta'ala dengan arif, itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kita menyebutnya alim atau al-alim, ya, al-muttasyifu bil ilm, artinya Allah Ta'ala zat yang bersifatan dengan sifat ilmu. Qala ta'ala wallahu alimun hakim. Ya, ini makna al-alim. Ya, jadi Allah Ta'ala muttasifun bil ilmi. Ya, artinya Allah Ta'ala bersifatan
dengan sifat ilmu. Ya, Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat ilmu. Dan ilmu Allah Ta'ala ya, sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama tauhid, ilmu Allah Ta'ala itu abadi tanpa ilmu Allah Ta'ala la yazidu wa la yanqus. Ilmu Allah Ta'ala tidak berkurang dan tidak bertambah. Karena seandainya ilmu Allah Ta'ala bertambah, berarti ada sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Allah, setelah itu Allah menjadi tahu. Dan ini mustahil. Ini kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dan segala sifat kekurangan itu mustahil bagi Allah. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ya, kita sebutkan juga bahwa ilmu Allah Ta'ala tidak berkurang. Ya. Karena seandainya ilmu Allah Ta'ala berkurang, ya, karena seandainya ilmu Allah Ta'ala berkurang, berarti apa? Berarti ada sesuatu ya yang asalnya diketahui oleh Allah Ta'ala, ya, kemudian setelah itu tidak diketahui oleh Allah. Ya, entah itu maknanya lupa dan semacamnya. Dan ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, tidak terjadi hal tersebut ya bagi Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi. Allah Ta'ala mengetahuinya. Sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Segala sesuatu yang akan terjadi, ya, sebelum terjadi, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, oleh karena itu maka tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terjadinya suatu perkara, ya, sebelum terjadinya suatu perkara, Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi nanti terjadinya bagaimana, kemudian apa yang ya jam berapa, semuanya di menit ke berapa, semuanya itu Allah Ta'ala mengetahuinya sebelum terjadi. Oleh karena itu ya orang yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu, ya, orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila sesuatu itu telah terjadi, maka orang ini terjatuh dalam dosa paling besar, yaitu kekufuran. Ya, terjatuh dalam dosa kufur di sini. Ya, mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan bahwasanya Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam kitabnya, Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana yang diwakilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nazair, beliau mengatakan, ya, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan
la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati illa al-mujassima wa munkira ilmil juz'iyat. Jadi kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah, kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah kecuali al-mujassim, ya, kecuali al-mujassim, yaitu orang yang menjissimkan Allah Ta'ala, wa munkiru ilmil juz'iyat, dan juga orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, orang yang mengingkari hal ini dihukumi keluar dari agama Islam. Itu maka tidak ada sesuatu pun yang sama. Banyak hal-hal sama bagi kita. Tetapi maaf tadi hilang. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Sesuatu yang samar bagi kita, ya, sesuatu yang samar bagi kita itu tidak samar bagi Allah Ta'ala. Bentar ya. Enam. Kemudian yang kedua al-qabidul, yang berikutnya al-qabidul basitu. Huwa alladhi yaqturur rizqa bihikmatihi wa yabsutuhu bijudihi wa karamihi. Qala ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu. Seperti itu. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Qabidul Basit. Ini dua nama ini, Al-Qabid sama Al-Basit, itu digunakan secara berbarengan. Jadi Al-Qabid sama Al-Basit itu nanti akan dilakukan secara berbarengan. Disebutkan secara berbarengan, Al-Qabid, Al-Basit, tidak dipisah begitu ya. Di dua-duanya langsung dipakai berbarengan. Maknanya apa? Allazi yaqturur rizqa bihikmatihi, yang Allah Ta'ala, maknanya itu Allah Ta'ala yang mempersempit rezeki seseorang dengan hikmahnya, wa yabsutuhu bijudihi wa karamihi, dan Allah Ta'ala pula lah yang memberikan keluangan rezeki, kelancaran rezeki, keluasan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki, ya, dengan dengan kedermawanan Allah Ta'ala. Nah, artinya di sini yang mengatur rezeki seorang hamba itu adalah Allah Ta'ala. Jika seseorang dikehendaki rezekinya akan mudah, maka rezekinya akan mudah dan melimpah dan luas. Dan orang yang Allah Ta'ala kehendaki rezekinya itu sempit, ya rezekinya juga akan sempit.
Nah, pasti akan sempit bagaimanapun itu. Ya. Seorang hamba itu tidak akan meninggal kecuali sudah mendapatkan semua rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, ya tidak sepatutnya ya bagi seseorang, ya bagi kita untuk lalai. Ya, tidak sepatutnya bagi kita untuk lalai. Lalai gimana? Ya dikarenakan terlalu sibuk mencari rezeki, ya kemudian apa? Lupa kewajibannya. Atau dikarenakan mencari rezeki sehingga dia itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka hal yang seperti ini tidak sepatutnya bagi kita. Ya. Sudah kita tanamkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur rezeki kita. Ya. Allah Ta'ala menentukan rezeki kita. Rezeki kita itu seperti apa? Allah ya, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa rezeki kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau kita memang direzekikan oleh Allah Ta'ala pada hari ini, semuanya mendapatkan rezeki 1 juta, ya sudah, setiap hari dapat 1 juta, semuanya pemasukannya, ya sudah, setiap hari pasti dapat 1 juta. Ya kalau memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki 100.000 setiap hari, ya pasti dapat 100.000, atau kurang ya pasti kurang. 10.000 ya 10.000, hari ini dapat rezeki 50.000 ya 50.000. Jadi, seperti itu. Artinya rezeki yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk sampai kepada kita itu tidak akan sampai kepada orang lain. Ya, dari sini ya makanya yang saya bilang tadi kita itu tidak akan meninggal kecuali setelah mendapatkan semua rezeki yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Artinya jangan usah khawatir. Ya, artinya tidak perlu khawatir. Rezeki kita pasti ada. Yang ditentukan oleh Allah pasti sampai kepada kita. Nah, makanya di sini hendaklah kita memperkuat tawakal kita dalam hati. Memperkuat tawakal kita kepada Allah Ta'ala dalam hati. Allah. Ya, tapi bukan berarti di sini kita tidak berusaha. Ya, bukan berarti kita itu tidak berusaha. Ya, tetap kita berusaha untuk mencari rezeki. Sebagaimana yang dilakukan oleh burung. Jadi di pagi hari burung itu dalam keadaan lapar, kemudian ia keluar mencari rezeki, sehingga sore harinya ia kembali sudah dalam keadaan kenyang. Itu kan usaha itu. Itu usaha namanya. Makanya kata beliau Kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan. Dia itu berangkat di pagi hari
dalam keadaan perut kosong, artinya lapar. Wa taruhu bitona. Kemudian setelah itu dia kembali dalam keadaan sudah kenyang, perutnya full. Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Itu kata para ulama, saya tahu bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh selainku, maka hatiku menjadi tenang. Jadi begitu. Nah, kita lanjutkan nama berikutnya. Al-Khafidhur Rafi'u. Huwa alladhi yukhfidul jabbarin wa yudhillul mutakabbirin wa yarfa'u awliya'ahu bit-ta'ati fayu'li maratibahum. Ini sama ya. Al-Khafidhur Rafi', ya, dua nama yang dipakai bersamaan. Maknanya apa? Huwallazi yukhfidul jabbarin. Artinya Allah Ta'ala yang merendahkan orang-orang yang sombong dan congkak. Wa yuzillul mutakabbirin, yang orang-orang yang sombong. Wa yarfa'u awliya'ahu bit-ta'ati, dan Allah Ta'ala yang mengangkat wali-walinya disebabkan ketaatan yang mereka lakukan. Fayu'li maratibahum, maka Allah Ta'ala meninggikan, ya, derajat mereka. Ya, kita ini selaku ya manusia gitu ya, manusia biasa kayak kita, ngapain sombong? Ngapain ya kita ini sombong? Kenapa? Apa yang bisa disombongkan dari kita? Ya, apa yang bisa disombongkan dari kita? Nggak ada. Ya, awal kita ya, awal manusia itu terbuat dari apa? Dari mani. Ya, awal kita ini semuanya ini dari apa ini? Dari mani. Mani itu hal yang menjijikkan, termasuk minal mustaqdharat. Mani itu termasuk hal-hal yang menjijikkan, makanya diharam dimakan. Walaupun itu suci, itu mustaqdhar. Jadi asal kita itu dari mani, sesuatu yang menjijikkan. Habis itu akhir dari kita ini apa? Masuk ke tanah. Ya, kalau kita ya, tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, ya istilahnya gimana ya? Ya, bisa jadi gitu ya bahasanya lah. Bisa jadi, dan itu yang banyak terjadi ya kan. Jasad kita itu nanti dalam kubur apa? Akan dimakan ulat. Ya, seseorang itu ketika dimasukkan dalam kubur, badannya itu akan dimakan ulat. Akan hancur. Tulang-tulangnya juga akan hancur. Apa yang mau dia sombongkan ketika keadaannya seperti ini? Ya, ketika seseorang itu mikir bahwa keadaan awalnya itu dari mani yang hina, kemudian setelah itu dia akan masukkan ke dalam kubur dan kemudian jasadnya akan hancur, akan dimakan sama ulat, tulang-tulangnya akan hancur, yang asalnya di Indonesia, di dunia ini berotot, ya, kemudian berbentuk badannya, dadanya,
Masuk kubur sudah itu habis semua itu. Nggak akan dimakan ulat itu. Nah terus mau sombong kemana? Ya, mal ibni Adam wal fakhr. Ya, apa misalnya kok bisa seorang itu anak Adam itu kok mau sombong, mau kemana? Awwaluhu nutfa wa akhiruhu jifa. Ya, awalnya itu adalah mani dan akhirnya adalah bangkai. Akhirnya itu bangkai. Mau sombong kemana? Ya, ini buat saya juga, maksudnya ya buat saya juga. Nah, karena hawa nafsu itu terkadang begitu, setan mainnya kayak gitu. Ya. Selalu menggoda diri kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang, seperti halnya sombong ini. Mau sombong karena harta. Ya. Jika seseorang mau sombong dengan harta, itu lihat Qarun itu. Ya, Qarun kemana dia dan hartanya? Ditelan bumi. Ya, toh? Jadi seseorang itu bisa diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Tetapi ingat, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menghilangkan hartanya itu seketika itu juga. Ya, Maha Kuasa Allah Ta'ala menghilangkan hartanya seketika itu juga. Mau hartanya yang melimpah kemudian ditelan bumi sekaligus seperti Qarun. Ya. Jadi ketika seorang punya harta, ya, jangan sampai kemudian hartanya itu membuat dia sombong. Mau sombong punya rumah yang besar. Namanya kalau mati rumahnya juga mau dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, toh? Mau sombong karena ketampanan. Ntar lagi keriput. Itu pun kalau keriput. Maksudnya kalau maunya sudah, maksudnya kalau tua gitu ya, panjang umur. Kalau enggak ya bisa mati segera mungkin, secepat mungkin. Ya. Jadi mau sombong dengan ketampanan, ya bentar lagi dia juga keriput. Udah tua keriput nanti itu. Hilang ketampanannya itu. Mau sombong karena kecantikannya. Nah, ntar juga adalah tua itu sudah sudah keriput juga itu, sudah berkerut semuanya itu, sudah nggak cantik lagi. Ya, asalnya dipuji-puji, sekarang sudah nggak jadi, sudah kayak gitu. Di dunia itu seperti itu. Nah, jangan tertipu dengan dengan kenikmatan dunia yang didapatkan sehingga kemudian menjadi sombong. Itu mau kemana sombong? Nah, kayak gitu ya. Jadi artinya kalau banyak ada, subhanallah, kalau ada bisikan setan ya kepada kita, kadang seseorang itu subhanallah, setan itu ya, terkadang seorang itu ketika berpakaian rapi, ya, kemudian ya bukan berarti terlarang ya. Nah, maksud saya apa? Ketika seorang semuanya sudah pakai rapi dan semacamnya, ngaca gitu ya, tiba-tiba kadang begitu datang setan itu. Ya, datang itu sudah mulai dimainkan di situ. Wah, dipuji ketampanan lah, dipuji ke setannya, dipuji ke kendaraannya yang bagus lah. Kemudian setelah itu dijerumuskan sama setan, ya, dijerumuskan ke sama setan ke dalam dosa ini. Ya, maka namanya kita menjauhkan diri dari kesombongan ini. Nah, Allah Ta'ala ini al-khafidhur rafi', ya, dalam maknanya wa yudhillul mutakabbirin. Ya, Allah Ta'ala menghinakan orang-orang yang sombong. Wa yarfa'u awliya'ahu bitta'ah, dan Allah Ta'ala mengangkat wali-walinya, mengangkat derajat wali-walinya dengan sebab ketaatannya.
Jadi orang wali itu, ya, mereka itu adalah orang yang melakukan kewajiban, istiqamah melakukan kewajiban, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kemudian beristiqamah, istiqamah, ya, menambah dengan perbuatan yang sunnah, ya, istiqamah melakukannya walaupun itu sedikit. Jadi kalau orang yang melakukan hal itu nanti akan sampai kepada derajat kewalian. Cuma ya memang derajat wali ini, ya, tidak akan bisa diperoleh oleh orang yang bodoh. Derajat kewalian ini tidak akan diperoleh oleh orang yang bodoh. Artinya bodoh gimana? Tidak tahu tentang ilmu fardu ain. Nah, dia itu tidak tahu apa yang diwajibkan, dia tidak tahu apa yang diharamkan. Yang seperti ini tidak akan jadi wali. Mau sholat sunnahnya sampai nyongsep begitu, ya, sampai jidatnya hitam, ya, atau bahkan kalau sampai bolong, tidak akan jadi wali yang kayak gitu. Atau contohnya, ya, orang yang walaupun dia banyak zikir, walaupun dia bawa tasbih sepanjang yang panjang kayak setinggi badannya, kalau dia tidak mengerti tentang ilmu fardu ain, dia tidak akan jadi wali. Walaupun dia zikir ikut thariqah ini, thariqah itu, kalau dia tidak belajar fardu ain, dia tidak akan bisa jadi wali. Dah, itu kaedahnya. Karena orang yang tidak mengerti apa padanya, ya kan kewajiban. Kalau orang yang tidak mengerti sesuatu yang haram atasnya, ya kemungkinan besar dia akan terjatuh di dalamnya. Ya gimana mau jadi wali orang yang kayak gini? Makanya para ulama mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menjadikan orang yang jahil, orang yang bodoh sebagai seorang wali. Enggak akan itu. Allah. Oh iya, ini sekalian faedah gitu ya. Ini penting karena subhanallah terjadi di banyak masyarakat. Tidak ada ya yang tahu bahwa seseorang itu wali kecuali wali. Ini paham enggak? Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa menilai seseorang itu wali kecuali orang wali. Artinya orang yang kayak kita ini, tidak bisa menilai bahwa si fulan dan si fulan itu wali. Tidak bisa kalian kemudian bilang, itu Ustaz Musu itu wali itu. Tidak bisa kayak gitu. Ya. Kalau wali murid, kalau wali anak, ya saya punya anak, jadi jadi wali anak. Atau saya melihat seseorang begitu panjang, kemudian putih, pakai serban, masya Allah, itu 1 meter begitu kan, tebalnya. Kemudian setelah itu kayaknya orang tawadhu sekali dilihat begitu kan. Setelah itu langsung saya bilang, wah orang ini wali nih. Gak bisa kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu. Ada orang terbang, langsung dianggap wali. Belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya, maksudnya di sini jangan tertipu dengan penampilan. Ya, jangan tertipu dengan penampilan dikarenakan
jenggotnya panjang, jenggotnya putih, kemudian serbannya besar, oh ini sudah pasti wali nih, wali kutub ini. Ini wali kutub. Jadi jangan kayak gitu. Jangan kayak banyak suka sebagian orang gampang menilai. Nah, jangan seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya, keadaannya itu Allahu a'lam seperti apa. Nah, gitu aja. Maka ya itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya orang yang bodoh ilmu agama itu tidak akan bisa menjadi wali. Sudah, itu kaidah itu sudah. Allah. Kemudian ya orang yang wali seperti ini itu diingkari sama orang Wahabi. Tidak ada wali kayak gitu. Nah, wali songo, nggak ada itu wali songo. Nah, mereka seperti itu. Ya, pokoknya semua orang Muslim itu wali. Kata mereka seperti itu. Ya mereka nggak ngerti masalah kayak gini. Masalahnya di mereka itu nggak ada yang wali. Ya karena akidahnya rusak. Ya. Makanya sedangkan Ahlus Sunnah menjelaskan memang ya ada wilayah itu ada wilayah khassah, ada wilayah ammah, ada wali khusus, ada wali umum. Maksudnya gimana? Wali umum itu ya setiap orang mukmin, ya orang yang beriman kepada Allah Taala itu wali. Sedangkan wali khusus ya mereka itu yang seperti yang kriteria yang kita sebutkan tadi itu. Yang seperti kriteria yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah makna al-khafidur rafi', Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan orang-orang yang congkak, ya, orang-orang yang zalim, dan Allah taala juga yang merendahkan dan menghinakan orang-orang yang sombong. Dan Allah taala yang mengangkat derajat wali-walinya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ini juga kita baca berikutnya secara singkat. Al-Mu'izzul Mudhil. Al-Mu'izzu Al-Mudhil. Ini sama. Ini adalah dua nama yang diucapkan secara bersamaan. Mu'izz itu memuliakan, Mudhil itu kan yang menghinakan. Ai annallaha a'azza awliya'ahu, artinya Allah taala memuliakan wali-walinya bin na'imil muqimi fil jannah, dengan kenikmatan yang kekal di surga. Wa adzallal kafirina, dan Allah taala menghinakan orang-orang yang kafir bil khuludi finnari, dengan kekal di dalam neraka. Wa fi kitabillahi azza wa jal, dalam kitab Allah Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran, wa tu'izzu man tasha, dan engkau ya Allah memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasha, dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Ya. Jadi seperti ini makna dari nama Allah Ta'ala Al-Mu'izzu sama Al-Mudhil. Baik, ini gampang, ini as-sami' sering kita dengarkan. Nah, kita lanjut saja. As-sami'u maknanya huwas sami'u lis-sirri wan najwa. Ya, Allah Ta'ala, di antara nama Allah adalah As-Sami'. Apa maknanya As-Sami'? Allah Ta'ala mendengar terhadap sesuatu yang rahasia, yang samar, sesuatu yang rahasia dan sesuatu yang samar. An-Najwa, itu kata para ulama, adalah as-sautul khafi, yaitu suara yang pelan.
Maka suara yang pelan dan samar ini Allah Ta'ala mendengarnya bila kaifin, tanpa Allah bersifatan dengan sifat makhluk, wala alatin, dan tanpa Allah Ta'ala memakai alat, wala jarihatin, dan tanpa Allah menggunakan anggota tubuh, karena semuanya itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa huwa sami'ud du'a, dan Allah Ta'ala sami'ud du'a, ya, mendengar doa para hambanya. Maksudnya apa? Ai mujibuhu, artinya Allah Ta'ala yang mujib, artinya Allah Ta'ala yang mengkabulkan doa seorang hamba. Qala ta'ala innallaha huwas sami'ul basir. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang samar dari sifat mendengar Allah Ta'ala. Al-Basir, ya, Allah Ta'ala maha melihat. Apa artinya ini? Ay annahu ta'ala yaral mar'iyat. Artinya Allah Ta'ala melihat segala sesuatu. Ya, artinya Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang bisa dilihat. Jadi segala sesuatu al-mar'iyat maksudnya apa? Kullu ma yasihhu an yura. Ya. Segala sesuatu yang sah untuk dilihat. Ya. Yaitu segala sesuatu yang ada. Ya. Bila kaifin, dan melihatnya Allah Ta'ala itu tanpa tanpa sifat makhluk, wala alatin, dan juga tanpa alat yang lain, wala jarihatin, dan juga tanpa anggota tubuh, tanpa bola mata, melihat tanpa mata, kemudian mendengar tanpa telinga, ya, seperti itu. Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang bisa dilihat, Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu yang bisa didengar, dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Baik, pembahasan kita sampai di sini terlebih dahulu, ya. Insya Allah Ta'ala kita ya, jadi begini maksudnya itu, kita tahu bahwasanya seorang hamba sebelum ia lahir itu semua rezekinya sudah dicatat. Ya, seorang hamba, ya, sebelum ia lahir rezekinya itu sudah tercatat. Artinya bahwa rezekinya musfi, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada hari ini dia akan mendapatkan ini. Pada hari itu dia akan. Jadi semuanya sudah tercatat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka saya ini tidak akan meninggal kecuali saya sudah mendapatkan apa yang Allah Ta'ala tentukan bagi saya dari rezeki saya. Jadi seperti itu maksudnya. Ya, semuanya. Umur 70 tahun Musfi akan mendapatkan seperti ini. Maka sebelum umur 70 tahun saya tidak akan meninggal. Ya, karena masih apa? Karena masih ada rezeki yang belum, istilahnya masih ada rezeki yang belum saya dapat. Ya, artinya makanya di sini, ya, kita katakan seorang hamba itu tidak akan meninggal kecuali sudah mendapatkan rezeki yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Artinya tidak usah khawatir. Nah, gitu loh maksudnya. Nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo cari rezeki sehingga yang kewajibannya dia terlupakan. Kayak gitu. Jadi, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, kita cukupkan. Tapi kalau masih ada yang mau tanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbil firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, Ustaz Khudri katanya ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.